Kondisi khilafah pasca pembantaian Mongol. Pemerintahan Islam di tangan dinasti Umayyah dan Abbasiyah setelah masa Khulafaur Rasyidin berjalan penuh dinamika dan fluktuasi. Sepeninggal Khalifah Harun al-Rasyid, Khilafah Abbasiyah mengalami kemunduran, perselisihan internal, persaingan antar faksi militer dan birokrat, dan ancaman dari pemberontakan mewarnai keseharian negara yang beribu kota di Baghdad itu. Tatkala Khalifah al-Musta'sim berkuasa, yaitu pada tahun 640 sampai 656 Hijriah atau 1242 Masehi sampai 1258 Masehi, umat Islam menghadapi prahara baru dengan adanya invasi besar-besaran dari bangsa Mongol yang datang dari arah timur. Walaupun Al-Musta'sim dikenal sebagai pribadi yang soleh, jantan, dan easygoing, namun untuk kapasitas seorang pemimpin, dia sangatlah lemah, tidak punya pengalaman, dan miskin kemampuan manajemen. Padahal, jauh sebelum Al-Musta'sim hidup, Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi, pernah mengatakan, Muslim pendosa yang memiliki kapabilitas memimpin itu kapabilitasnya berguna bagi umat Islam dan perbuatan dosanya merugikan diri sendiri. Sedangkan orang baik yang tidak punya kapabilitas memimpin, maka kebaikannya untuk dirinya dan kelemahannya akan merugikan umat Islam. Malang bagi sang khalifah bahwa ia memiliki seorang menteri yang oleh Ibnu Al-Amid dinilai sifat khianatnya sudah begitu masyhur. Ia adalah Muayyaduddin Muhammad bin Al-Alqami, seorang Syiah. Dialah yang mengundang Hulagu Khan, pemimpin bangsa Mongol, untuk datang ke Baghdad. Kedatangan Mongol yang melaksana awan mendung yang memenuhi langit dan siap memuntahkan api listrik membuat penduduk Baghdad waspada. Pada awalnya, penduduk Baghdad berusaha untuk melawan, namun Ibnu Al-Alqami mencegah mereka dengan alasan ia ingin bernegosiasi dengan pasukan Mongol dan jangan sampai membuat pasukan Mongol marah yang disebabkan oleh serangan rakyat Baghdad sebelum terjadinya negosiasi. Sesampainya di depan Hulagu, Ibnu Al-Alqami justru meminta Hulagu untuk membunuh Al-Musta'sim agar kekuasaan Mongol semakin terjamin. Pada akhirnya, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol hanya dalam waktu beberapa hari saja. Penduduknya dibantai dan khazanah intelektual umat Islam dimusnahkan. Baghdad sontak menjadi kota kosong. Akibat peristiwa itu, maka kosong pula jabatan khalifah selama sekitar 3 tahun, sejak 1258 Masehi sampai 1261 Masehi. Ada beberapa keturunan Bani Abbas yang selamat dari peristiwa pembantaian Baghdad pada 1258. Menurut Snok Hurgronje, di antara mereka ada yang berhasil meloloskan diri dan kini berbaring di sebuah makam di Sumatera Utara. Ada lagi yang berhasil mengungsi ke Mesir dan mendapat suaka dari penguasa Mamluk yang berkuasa di sana. Kaum Mamluk kemudian membaiat salah satu keturunan Bani Abbas ini, yaitu Abu Al-Qasim Ahmad bin Al-Zahir. Beliau kemudian digelari sebagai Al-Mustansir Billah, sebagai Amirul Mukminin, khalifah umat Islam yang baru setelah 3 tahun dunia Islam tidak memiliki seorang khalifah. Dengan seorang khalifah yang berada dalam lindungannya, penguasa dinasti Mamluk menikmati posisi mereka sebagai Naibul Sultan, wakil dari khalifah. Ketika Mamluk menjadi pusat gravitasi dunia Islam dengan khalifah Bani Abbas di sisi mereka sebagai daya tariknya, penguasa-penguasa muslim dari dinasti lain tunduk kepada Mamluk dan menyatakan loyalitasnya, termasuk Utsmani yang kekuatannya saat itu semakin lama semakin besar dan menjadi penantang utama Eropa. Tatkala Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dari negara Utsmani berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi, dia mengirimkan surat kepada Sultan Mamluk yang baru naik takhta, yaitu Inal, yang memerintah tahun 1453 sampai 1461 Masehi, akan berita kemenangan tersebut. Inal pun segera mengirim utusan ke Konstantinopel yang dijadikan Mehmed II sebagai ibu kota Utsmani yang baru itu untuk mengucapkan selamat atas kemenangannya. Sayangnya, hal tersebut tak berlangsung lama karena pada tahun 1454 Masehi, Sultan Inal memutuskan untuk membantu musuh bebuyutan Mehmed II dari dinasti Karaman, yaitu Akoyunlu. Sebagaimana yang dicatat Ibnu Iyas, setelah itu tidak ada lagi pengiriman utusan persahabatan antara Utsmani dan Mamluk. Ketika masa pemerintahan Bayezid II, maka Mamluk dan Utsmani menjalin hubungan baik kembali karena keduanya saling membutuhkan untuk melawan dinasti Safawi di Persia. Baik Utsmani maupun Mamluk menganggap penyebaran sekte Syiah yang didukung oleh Safawi adalah sangat berbahaya.
Ketika Salim I, cucu Muhammad Al-Fatih naik tahta tahun 1512 Masehi, Mamluk mengirimkan utusannya bernama Emir Akbai untuk memberikan selamat. Namun, hubungan Mamluk dan Utsmani justru semakin memburuk, khususnya setelah anak-anak dari Pangeran Ahmed, keponakan Salim I, penerus takhta Utsmani, yaitu Sulaiman dan Alauddin mengungsi ke Kairo di bawah perlindungan Sultan Ashraf Qansuh Al-Ghawri dari Mamluk. Peristiwa itu ternyata justru membuat Salim I menjadi marah. Qansuh Al-Ghawri yang menyadari konsekuensi perbuatannya juga turut bersiap-siap menghadapi kemarahan Salim I. Untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaannya di hadapan pasukan Utsmani, Qansuh Al-Ghawri memerintahkan Khalifah Al-Mutawakkil III untuk berangkat ke medan peperangan Marj Dabiq di Suriah. Sesuatu yang menurut Ibnu Iyas tidak pernah dilakukan oleh sultan-sultan Mamluk sebelumnya. Namun sayang, usaha Qansuh Al-Ghawri tersebut kurang digubris oleh masyarakat karena kepemimpinannya sendiri dirasakan oleh rakyatnya begitu zalim. Akhirnya, dia berangkat sendiri ke Suriah dan menempatkan keponakannya, Tumanbay, sebagai wakil sultan di Kairo. Eugene Rogan menggambarkan begitu dramatisnya peperangan yang berlangsung antara Mamluk dan Utsmani di medan Marj Dabiq. Walau datang dengan pasukan yang begitu megah, di mana Khalifah Al-Mutawakkil III Al-Abbasi beserta 40 syarif yang memegang Al-Quran berlapis sutra kuning berada di sisi mereka, pasukan Qansuh Al-Ghawri sangat kesulitan menghadapi pasukan Salim I yang tangguh, yang diperparah dengan teknologi senapan atau arquebus yang telah digunakan oleh pasukan Utsmani. Gemuruh peperangan yang membara akhirnya menetapkan pasukan Utsmani sebagai pemenang. Qansuh Al-Ghawri terbunuh dalam pertempuran. Kemudian, Salim melanjutkan kampanye militernya menuju Kairo untuk menumpas habis sisa-sisa kekuatan Mamluk yang kini dipimpin oleh Tumanbay. Januari 1517 Masehi, Tumanbay berhasil dieksekusi dan Salim menjadikan Mesir sebagai wilayah baru dari Utsmani. Salim kembali ke Istanbul dengan membawa Al-Mutawakkil III dan diberi tempat tinggal serta pelayanan yang baik di sana. Juli 1517 Masehi, Syarif Mekah mengirim kunci Ka'bah sebagai simbol transisi politik kepada Utsmani. Peristiwa ini menandakan masuknya wilayah Hijaz sebagai wilayah kekuasaan Utsmani dan mengukuhkan Salim I sebagai khalifah pertama yang bukan keturunan Quraisy. Terjadi perbedaan pendapat terkait tempat Salim I menerima gelar dan legitimasi sebagai khalifah dari Al-Mutawakkil III. Ada yang mengatakan prosesi tersebut berlangsung di Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Ada pula yang menyebut di Masjid Agung Aleppo pasca pertempuran Marj Dabiq. Yang jelas, sebagaimana yang ditandaskan oleh Inalcik, setelah peristiwa ini, Utsmani bukan lagi hanya sekedar negara tapal batas antara dunia Islam dengan Eropa, tapi juga sebagai khilafah Islam, dan sultan-sultannya bukan lagi berfungsi hanya sekedar penjaga tapal batas wilayah Eropa Islam, tapi sekaligus pelindung kaum muslimin di seluruh dunia. Dalam literatur Utsmani, sebutan khalifah untuk Yafuz Sultan Salim terdapat pada manuskrip yang ditulis oleh Lutfi Pasha, yaitu Tevarikh Al-Osman atau sejarah-sejarah dinasti Utsmani. Dalam Tevarikh, Lutfi menulis adanya dua ulama Transoksania yang menyebut Salim sebagai Alexander II, Mesiah akhir zaman dan kekuatan ilahi. Salim juga disebut sebagai Syah yang duduk di takhta khalifah dan khalifah Allah dan Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.